Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya akan membahas tentang implementasi Pancasila dalam kebijakan negara, khususnya di bidang ekonomi. Persaingan bebas dan tidak mementingkan moralitas kemanusiaan adalah tindakan yang tidak sesuai dengan Pancasila, di mana tujuannya adalah kesejahteraan rakyat secara luas. Pembuatan kebijakan negara dalam bidang ekonomi di Indonesia dimaksudkan untuk menciptakan sistem perekonomian yang pada kepentingan rakyat dan berkeadilan. Berikutnya, salah satu pemikir atau gagasan tentang ekonomi kerakyatan adalah Bapak Mulyarto. Pengembangan ekonomi bukan hanya mengejar pertumbuhan, melainkan demi kemanusiaan dan kesejahteraan seluruh bangsa. Dengan kata lain, pengembangan ekonomi ini tidak bisa dipisahkan dari nilai moral kemanusiaan. Penerapan nilai Pancasila dalam kebijakan ekonomi menurut Bapak Mulyarto yaitu pertama, nilai ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian kedua, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian ketiga, persatuan Indonesia. Dan keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kemudian yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai ketuhanan yang Maha Esa. Pada bagian ini, asas ketuhanan yang Maha Esa kiranya jelas merupakan dasar moral dari perilaku ekonomi manusia di Indonesia. Meskipun bahwa kesediaan mengendalikan diri, sikap tenggang rasa, dan semangat kekeluargaan dari manusia Indonesia, termasuk para pengusaha dan orang-orang kayanya, sebenarnya cukup besar. Diharapkan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah mencakup sila ketuhanan yang Maha Esa, yaitu mempertimbangkan moral serta sifat-sifat sistem moral ekonomi di Indonesia, yaitu memang telah melandasi atau menjadi pedoman perilaku ekonomi perorangan, kelompok-kelompok atau masyarakat. Dalam hal ini diharapkan ada semangat membangun ekonomi tanpa ada diskriminasi antara pemodal besar dengan pemodal kecil. Yang kedua adalah nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Semangat kekeluargaan, cinta mencintai, tenggang rasa bila sudah merasa pada seluruh anggota masyarakat akan menjelma menjadi semangat solidaritas sosial menuju kemerataan sosial. Berdasarkan pengalaman, semangat solidaritas akan menebal dalam keadaan susah dan prihatin, dan sebaliknya cenderung menipis dalam serba kemakmuran. Tetapi dalam hal ini pun banyak perkecualian karena adanya kecenderungan yang sangat kuat berkembangnya rasa sosial dan peningkatan kegiatan kemanusiaan pada saat seseorang mencapai kesuksesan dalam bidang usahanya. Sifat-sifat kedermawanan ini memang selalu terlihat berkembang bila orang menjadi semakin kaya, lebih-lebih bagi mereka yang taat beragama, karena ini sesuai pula dengan ajaran-ajaran beragama. Ketiga, persatuan Indonesia. Semangat nasionalisme di bidang ekonomi selalu menjiwai bangsa Indonesia. Apabila dilihat menurut semangat ini disebabkan oleh unsur-unsur keterpaksaan karena semakin ketatnya persaingan internasional. Kita harus bisa menganalisis setiap kasus kebijakan ekonomi yang hendak diambil oleh pemerintah, apakah akan menyumbang atau tidak pada peningkatan ketangguhan atau ketahanan ekonomi nasional. Misalnya secara lebih spesifik, setiap utang baru atau kerjasama ekonomi dengan negara lain bisa menyumbang atau malah sebaliknya mengancam ketangguhan dan ketahanan ekonomi nasional.
Suatu keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat yang menanggapi pelaksanaan setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh yang akan terjadi jika suatu kebijakan akan dilaksanakan. Juga tanggapan masyarakat setelah dampak kebijakan sudah mulai dapat dirasakan dalam bentuk yang positif berupa dukungan ataupun juga wujud yang negatif berupa penolakan. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam pelaksanaan sistem ekonomi usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, kita mengenal 3 pelaku utama, yaitu koperasi, usaha negara, dan usaha swasta. Dari segi pandangan disiplin nasional yang harus atau wajib dipatuhi, kita bisa menyatakan bahwa masing-masing pelaku ekonomi tersebut mempunyai etika kerja sendiri-sendiri yang berbeda satu sama lain. Koperasi sebagai organisasi ekonomi yang bertakwa sosial merupakan organisasi yang perkumpulan orang-orangnya bukan perkumpulan modal yang dibentuk oleh para anggotanya untuk melayani kepentingan mereka, yaitu membantu memperjuangkan kepentingan mereka, khususnya dalam upaya meningkatkan kesejahteraannya. Ini berarti misi dari koperasi adalah pelayanan yang sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin kepada anggota. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial merupakan masalah yang sudah lama menjadi perhatian para pemikir. Secara singkat, masyarakat yang adil dan makmur yang dituju adalah masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila, yaitu masyarakat idaman yang secara lengkap dan utuh didasarkan pada kelima sila dalam Pancasila, dalam muaranya pada sila yang kelima, yaitu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh diwajibkan melalui realisasi prinsip keadilan dalam tiap-tiap aspek keadilan, yaitu misalnya hukum, politik, sosial, budaya, moral yang semuanya berkaitan erat. Aspek keadilan sosial memang menjadi dambaan masyarakat Kabupaten Tegal, khususnya di bidang pertanian dan perdagangan. Betapa tidaknya ada beberapa kasus yang membuat para pelaku usaha di bidang pertanian dan perdagangan begitu dilematis. Jadi, sistem ekonomi yang sesuai dengan amanat Pancasila adalah sistem ekonomi kekeluargaan, kerakyatan, dan sistem ekonomi kelembagaan, di mana ini merupakan sistem ekonomi yang mengesahkan nilai-nilai kekeluargaan yang bersifat musyawarah mufakat seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jadi sampai di sini video saya. Segala